kita mulai diseminasi budaya positif di sekolah kita. Terlebih dahulu ada baiknya kita sepakati beberapa aturan ya Bapak Ibu ya. Kira-kira apa aturan yang bisa kita sepakati bersama demi kelancaran kegiatan diseminasi yang kita lakukan secara daring ini. Apa kira-kira Bapak Ibu? Raise hand jika bertanya ya, raise hand jika bertanya gitu ya. Jadi kalau jika Bapak Ibu ingin bertanya, boleh nanti dipencet tombol raise hand-nya ya. Yang kedua, jika ada teman kita yang bertanya atau yang menanggapi, Bapak Ibu boleh bertepuk tangan ya Bapak Ibu ya, bertepuk tangan atau memberi jempol ya, atau memberi ikon super yang ada pada tampilan monitor kita ini ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDSIT Al-Hijrah Bapak Dedi Arman SPD. Yang saya hormati rekan-rekan Majelis Guru SDSIT Al-Hijrah yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir pada kesempatan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga acara kita ini nanti bisa berlangsung baik dan sesuai dengan harapan kita selama 1 atau 2 jam ke depan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan selama diseminasi nanti ya, selama kita berdiskusi, saya mengharapkan keaktifan dan keaktifan Bapak Ibu menanggapi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, saya Arlisma. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kota Batam, ingin mempresentasikan yaitu budaya positif. Nah ini ya Bapak Ibu ya, budaya positif ya. Nah ini, capaian umum yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu menanggapi ketiga pernyataan ini? Silahkan Bapak Ibu. Ya, Bunda Lasri, silakan Bunda Lasri.
ngerjain di luar atau di bawah lagi ngezoom juga, lagi ngezoom juga. Tenang lah, tenang, tenang. Eh, bisa tenang nggak? Tolong suara-suara. Oke, oke, luar biasa ya. Boleh diberi tepuk tangan Bapak Ibu ya atas tanggapan dari rekan kita Ibu Sulastri ya, luar biasa. Nah, eh, mungkin ada pendapat yang berbeda dari teman yang lain, dari ibu-ibu yang lain. Dipersilahkan ya. Ada, nggak ada? Ada yang memberi tanggapan yang berbeda? Bu Yeni, Bu, Pak Supriyadi, Bu Rosa barangkali nggak ada. Oh, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Bunda Yeni minta tolong mikrofonnya diaktifkan dulu Bunda Yeni. Oke. Nah, ini topik yang akan kita pelajari mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini topiknya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Empat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima, restitusi, yaitu lima posisi kontrol. Enam, restitusi, tiga restitusi. Itu ya, yang akan kita bahas. Oke, nah ini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan. Jika ada A dan B, Anda dan teman Anda. Kemudian, cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara
untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, ini dia. Ini menghantarkan kita pada perubahan paradigma nanti ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia, disiplin positif. Disiplin dinaktifkan dulu namanya ini. Ini mikrofonnya boleh dinonaktifkan dulu benda ini. Oke. Oke. Disiplin positif, kita mengenal namanya teori kontrol atau teori pilihan itu dari Dr. William Glasser. Bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita. Nah, kenapa anak-anak kita bisa kita kontrol? Itu suatu kebetulan mereka itu mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Ya, sesungguhnya kita hanya bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian pada teori kontrol itu berbunyi semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realistis atau kebutuhan. Jika berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu ya Bapak Ibu ya, tentang teori kontrol. Nah, kemudian dari makna disiplin itu sendiri, ya, menurut teori kontrol tadi, makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan itu ada nanti teori motivasi. Teori motivasi itu kenapa seseorang itu dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Itu biasanya ada sebabnya Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, dua ini sering kita jumpai ya Bapak Ibu ya di dalam keseharian kita mengajar di sekolah kita, ya. Sering kita temui ini dan tidak asing lagi. Anak-anak kita sering termotivasi datang ke sekolah tepat waktu, ya, mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Itu hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, ya. Itu. Nah, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, ini disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri, itu disebut dengan motivasi intrinsik Bapak Ibu ya. Dari menghargai diri sendiri, nanti akan muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang menembus batas agama Bapak Ibu. Batas agama, batas sosial, batas budaya, batas ekonomi ya. Nah, itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dengan adanya nilai-nilai kebajikan universal tadi, maka terbentuklah keyakinan kelas kita. Seperti itu. Kemudian untuk 5 posisi kontrol,
Ini posisi kita sebagai seorang pengajar Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik di sini, ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, bagaimana sih karakternya itu, ciri-cirinya itu seorang pendidik, seorang pengajar dengan karakter penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, 5 manajer. Nah ini. Nah, pada posisi kontrol ini, pada posisi manajer, pada posisi kontrol ini Bapak Ibu, nah, posisi yang manakah kita berada pada saat ini? Dan posisi manakah yang akan kita tuju? Yang posisi yang menjadi harapan kita. Nah, pada posisi manajer nanti itu kita akan ada namanya segitiga restitusi. Di segitiga restitusi nanti itu akan ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya kita mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi adapun segitiga restitusi yang kita lakukan nantinya terhadap peserta didik kita itu adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini yaitu anak-anak murid kita Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan terakhir itu kebebasan. Nah, jadi apapun yang anak murid kita lakukan itu pasti mempunyai tujuan untuk mendapatkan 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu ya. Nah untuk itu agar kita bisa mengetahui anak murid kita itu anak murid kita itu dia memenuhi kebutuhan dasar yang mana, maka kita lakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini itu akan menstabilkan anak, mengembalikan anak pada kelompoknya seperti itu. Kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ada pertanyaan seputar disiplin positif? Belum? Kalau jika belum ada, kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah ini, nilai-nilai kebajikan. Nah, bisa nggak kalian itu untuk menghargai bunda sedikit? Bisa nggak? Tolonglah ya. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi, adapun nilai-nilai universal itu yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan teori kontrol tadi dari William Glasser ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosen. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah sangat melekat sekali dengan kita Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila ini bahkan kita sering ajarkan ke anak murid kita melalui berbagai cara, mungkin salah satunya dengan bernyanyi ya, dengan kegiatan-kegiatan yang memuat
nilai-nilai kebajikan dengan profil pada Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya kita masuk teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi motivasi itu ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, mana saja yang termasuk dalam motivasi eksternal? Yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman. Nah, jadi anak nanti akan terpikir Bapak Ibu, kalau saya tidak datang tepat waktu ke sekolah, saya akan disuruh apa ya? Apa yang terjadi dengan diri saya ya? Saya mau diapain ya? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu motivasi eksternal namanya. Jadi mereka datang ke sekolah tepat waktu hanya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Selanjutnya ada juga tujuan motivasi eksternal tadi itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nih, atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, nih. Jadi ini tidak terlahir dari dalam diri anak ya Bapak Ibu ya, makanya disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini terlahir dari dalam diri anak Bapak Ibu. Dia itu ingin melakukan apa, dia punya tujuan apa, kemudian dia ingin dirinya itu ya seperti apa yang dia mau, bukan karena siapa-siapa, bukan karena dia tidak bukan karena dia takut dihukum, bukan juga karena dia ingin mendapatkan imbalan orang lain, ya, tetapi dia ingin menghargai diri dia sendiri aja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, apa sih makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini dalam sekali maknanya Bapak Ibu ya. Siapa nih di antara Bapak Ibu yang bisa mengartikan ini nih? Silakan, siapa yang bisa mengartikan? Ini maknanya dalam sekali nih. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, siapa yang bisa memaknai kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini? Ya, silakan Bunda Lasri. Seseorang yang mampu mengendalikan dirinya, begitu ya Bunda Lasri? Ya, ternyata mungkin gangguan sinyal mungkin ya. Gangguan jaringan. Silakan Pak Supri, mungkin barangkali yang bisa membantu menjelaskan. Luar biasa ya.
Jadi bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa gitu ya Bunda Lasri ya. Ya, jadi intinya ya, ya karena dia ingin menghargai dirinya aja gitu ya, menghargai dirinya sebagai pribadi yang baik gitu ya. Oke, mantap sekali ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Kemudian kita masuk Bapak Ibu, apa sih itu restitusi? Nah, ini Bapak Ibu sudah pernah mendengar belum kata restitusi ini? Sudah pernah mendengar belum kata restitusi? Sudah pernah mendengar mungkin dari pelatihan-pelatihan atau mendengar dari YouTube pendidikan yang ada di PMM barangkali. Oh, begitu. Oke. Iya, belum sepenuhnya mampu memahami. Di sini kita belajar agar kita bisa sama-sama memahami ya Bunda Lasri ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini, jadi setiap murid itu punya kesalahan Bapak Ibu. Karena murid itu juga manusia, sama halnya seperti kita. Kita juga punya kesalahan karena kita manusia. Manusia itu tempatnya salah Bapak Ibu ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini dia. Dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang awalnya dia membuat kesalahan, kemudian kita restitusi, nanti dia kembali ke kelompoknya dan diterima oleh kelompoknya dengan menjadi anak yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, jadi dia tidak terpukul, dia tidak menjadi agresif, dia tidak menjadi anak yang pembohong, pembuat rasa bersalah, tetapi dengan karakter yang lebih kuat lagi seperti itu. Kita lanjutkan, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah itu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Nah, ini disebut dengan tujuan mulia Bapak Ibu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen, ini menurut Gosen ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Kita lihat bagian yang dicetak tebal ini. Tadi dengan karakter lebih kuat sudah. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka Bapak Ibu. Nah dalam hal ini menurut Bapak Ibu nih bagaimana tingkat pemahaman kita memahami dengan ini nih. Memahami ini. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Gimana Bapak Ibu menanggapi ini? Silakan. Ya Bunda Lasri, silakan Bunda Lasri. Sudah, 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 sudah.
Iya. Oke, luar biasa. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan, menanggapi? Silakan, Bunda Rosa yang ingin menanggapi, silakan ada. Nah, kalau untuk orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini bagaimana pula ini? Orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kira ini seperti apa nih Bapak Ibu? Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Nah, ini ya, silakan Bunda Lasri. Bunda Lasri, ya silakan. Mikrofon. Suara, Nak. Suara. 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 Ya, kita ini ya, kita back ya. Iya, iya. Saya back dulu. Ini ya. Oke, ya, sebentar. Ya.
Oke, super sekali. Oh, jadi adapun mereka kata kuncinya tadi itu ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi adalah Lasria dengan cara yang baik-baik gitu ya, dengan cara yang baik. Kemudian mereka harus memperlakukan orang lain sebagaimana apa yang mereka dapatkan begitu ya kata kuncinya ya. Iya. Luar biasa sekali pemahaman dari Bunda Lasria. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu ya? Beri tepuk tangan, aplaus dulu ya, boleh ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi restitusi itu Bapak Ibu, restitusi itu adalah rangkaian kegiatan yang mana di dalamnya si anak tadi itu dia bisa menyadari akan kesalahannya, kemudian dia juga bisa mencarikan solusi atas kesalahannya tadi, dan bagaimana solusi-solusi tadi yang dia cari kemudian dia aplikasikan Bapak Ibu. Nah, kira-kira restitusi itu sederhananya seperti itulah. Jadi kita tuh melakukan pendekatan kepada anak sehingga si anak tadi itu menyadari akan kesalahannya. Dengan kesalahannya tadi itu dia tahu solusi dari kesalahan tadi dan dia tahu apa yang sudah dilakukan atas kesalahannya tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ciri-ciri restitusi. Nah, jadi ada ciri-cirinya Bapak Ibu restitusi itu ya. 1, bukan untuk menebus kesalahan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi, kalau anak itu menebus kesalahannya, yaudah aku tebus lah, aku inilah. Nah, itu namanya bukan restitusi Bapak Ibu ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi kalau si anak kita tadi dah berbuat salah, misalnya anggaplah dia mengambil pena temannya tanpa izin, setelah kita restitusi nanti dia akan tahu, dia gak akan mau lagi mengambil pena temannya tanpa izin, karena dia tahu itu adalah perbuatan tidak terpuji. Nah, seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan sifatnya Bapak Ibu. Jadi antara anak yang mengambil pena tadi dengan anak yang diambil penanya, itu mereka tetap berhubungan baik. Nah, setelah adanya kejadian pencurian pena tadi, tetap mereka itu dapat membangun hubungan baik seperti itu, memperbaiki hubungan. Nah, tidak ada di situ sifatnya muncul nanti marah, kesal, berkelahi, bertengkar seperti itu ya, dendam. Setelah terjadinya kesalahan mencuri pena tadi. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Nah, kalau kita merestitusi anak-anak Bapak Ibu, kita hindari yang namanya paksaan. Kita tawarkan, mana nih nak yang lebih baik? Kamu harus bagaimana? Seharusnya kamu berlakunya seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jauh kita memandang ke dalam. Ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih yang memotivasi si anak kita itu melakukan suatu kesalahan? Nah, apa sih yang mendasari dia untuk melakukan hal yang sifatnya itu negatif, ya, bertentangan. Nah, apa yang menyebabkan? Nah, itu harus kita cari Bapak Ibu ya, melalui yang namanya nanti ada namanya itu menstabilkan identitas namanya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, jadi yang paling baik ya Bapak Ibu ya, restitusi Bapak Ibu ya. Semoga nanti kita Bapak Ibu semua ya, kita mencoba masuk ke dalam restitusi ini ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi.
Jadi kita tidak mengungkit masalah anak itu terus. Nah, terkadang kita nih karena terbawa suasana hati, terbawa suasana hati, kesalahannya itu terus yang kita sebut-sebut Bapak Ibu. Kenapa kamu ini gitu? Kamu harusnya begini, kamu harus begini. Nah, jadi sehingga kita lupa pada solusi. Padahal seharusnya kita pada fokus pada solusi. Ya. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu tentang ciri-ciri restitusi bisa memahami nggak Bapak Ibu? Tentang ciri-ciri restitusi ini kira-kira Bapak Ibu sudah memahami apa belum ya? Nah, mengapa keyakinan bukan peraturan saja? Nah, ini menarik. Yang selama ini kita kenal peraturan ya Bapak Ibu ya. Tetapi peraturan salahkah? Tidak juga ya. Tidak juga. Karena semuanya beranjak dari peraturan. Semuanya berawal dari peraturan, nanti akan menjadi keyakinan. Ya. Nih, ada 3 pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah ini. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu Bapak Ibu. Jadi, untuk terciptanya motivasi intrinsik tadi, motivasi untuk menghargai dirinya tadi, kita lebih mengarahkan anak-anak kepada keyakinan Bapak Ibu. Ketimbang peraturan-peraturan. Karena kalau keyakinan-keyakinan itu dia itu mendasar Bapak Ibu, mendasar dari dalam hati anak, itu mendasar. Sedangkan peraturan-peraturan itu di luarnya saja. Dia belum masuk ke jauh ke dalam gitu loh. Tidak sampai ke dasarnya. Seperti itu. Nah, namun semuanya itu kita beranjak dari peraturan Bapak Ibu ya. Beranjak dari peraturan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Peraturan atau keyakinan kelas. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah punya peraturan kelas ya Bapak Ibu ya? Sudah punya peraturan kelas Bapak Ibu ya? Saya rasa sudah ya. Karena memang peraturan kelas itu mestilah ada ya. Mestilah ada, tetapi peraturan yang bagaimana adalah peraturan yang kita sepakati bersama-sama warga kelas. Seperti itu. Jadi warga kelas itu siapa? Anak-anak bersama kita. Kita siapa? Wali kelasnya dan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Itu ya. Jadi peraturan kelas itu berawal dari curah pendapat anak-anak murid kita Bapak Ibu. Nih, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini merupakan tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, itu dia. Tanggung jawab. Jadi, kalau kita hanya terpaku pada selalu kembalikan buku ke tempatnya, anak nanti juga bisa dia menyerahkan sampah sembarangan. Kalau kita terpaku pada peraturan. Tetapi kalau kita menanamkan keyakinan kelas, tanggung jawab,
anak kita akan melakukan hal yang sifatnya lebih luas lagi. Tidak hanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa jadi meletakkan alat-alat kebersihan pada tempatnya. Bisa jadi anak-anak kita merapikan buku setelah pembelajaran usai. Nah, seperti itu. Itu kan tanggung jawab Bapak Ibu. Contoh-contoh daripada tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini pada hakikat sebenarnya, pada keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain Bapak Ibu. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya. Jadi kenapa bisa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dikatakan menghormati orang lain Bapak Ibu? Silakan, siapa yang bisa menjelaskan tentang ini? Menghormati orang lain. Bunda Rosa, Bunda Silvi. Kenapa bisa dikatakan ini menghormati orang lain? Pak Sub, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kenapa sih kok ini dikatakan menghormati orang lain? Bunda Dewi, Bunda Holif. Silakan Bunda Hikmah. Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Silakan Bapak Ibu. Kita minta waktu, saya tunggu ya, teman-teman memberikan tanggapannya ya. Yang tentang ini, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bunda Lasri lagi. Oke, Bunda Lasri, silakan Bunda Lasri. Menghormati guru ya. Iya benar. Iya. Oke, mantap ya. Jadi menghormati orang lain di sini dalam arti guru dan teman-temannya ya gitu ya. Jadi menghormati orang lain ini jikalau seandainya mereka datang 15 pada saat jam pembelajaran dimulai atau kegiatan di sekolah mulai. Nah, kira-kira apa yang terjadi ini Bapak Ibu? Nah, nih kita di sekolah kita nih. Di sekolah kita ada kegiatan pembiasaan pagi nih. Kemudian pada saat pukul 7.15 itu datanglah anak murid. Kita udah mulai nih, Allahu Akbar. Nah, datang 2 atau 3 orang anak murid yang terlambat. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Nah, ya itu dia ya. Super sekali ya. Ya. Jadi menghormati orang lain dalam hal ini, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda Lasri tadi. Nah, ya, menghormati guru, kemudian pelaksanaan kegiatan menjadi terganggu ya. Nah, itu dia. Jadi kalau dengan keyakinan kelas, anak-anak kita bisa menghormati dalam perilaku-perilaku yang lainnya juga gitu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini di keyakinan namanya keselamatan, menghormati orang lain. Jelas Bapak Ibu ya, melakukan kekerasan itu sangat membahayakan, bahkan membahayakan nyawa. Tidak heran kita lihat sekarang ini anak sekolah bisa memukul gurunya. Nah, itu mereka tidak tahu kekerasan yang mereka lakukan itu akan membahayakan keselamatan orang lain, yaitu guru atau temannya. Mereka tawuran, mereka nggak tahu dampak itu. Nah, ini yang disebut dengan keyakinan tadi Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ya kesehatan. Jelas kesehatan Bapak Ibu ya. Anak-anak kita mengonsumsi narkoba, jelas kesehatannya terganggu.
Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain, bersabar. Nah, anak-anak kita itu sering kita jumpai pada saat pulang, pada saat masuk ke kelas. Tidak jarang kita lihat anak-anak kita berlari, berduyun-duyun, ya, berlari sekencang-kencangnya tanpa mereka tahu apa tujuan mereka melakukan itu, ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi kita ajarkan mereka untuk bergantian atau menunggu giliran agar mereka bisa tertanam sifat sabar, kemudian menghormati orang lain juga, ya. Selanjutnya, gunakan masker, itu untuk kesehatan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk kesehatan dan keselamatan, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini nih Bapak Ibu, budaya positif tadi. Nah, jadi budaya positif tadi itu beranjak daripada peraturan kelas yang kita buat Bapak Ibu ya. Nah, setiap kita sudah punya peraturan kelas. Nah, ini boleh kita tingkatkan setingkat lagi menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang di kelasnya sudah ada peraturan kelas, itu boleh Bapak Ibu tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Sesuai dengan contoh yang sudah sama-sama kita lihat tadi. Nah, dengan adanya keyakinan kelas Bapak Ibu, tertanam keyakinan kelas ini, maka akan menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita. Nah, lingkungannya positif, lingkungan yang mana lingkungannya positif Bapak Ibu? Yaitu lingkungan yang aman, yang nyaman, tentram, dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Nah, lingkungan yang positif itulah yang akan menjadi budaya positif, ya, kebiasaan baik Bapak Ibu yang melekat pada diri anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi kalau budaya positif ini sudah tertanam, kita tidak akan melihat lagi Bapak Ibu yang namanya berdesak-desakan pada saat masuk ke kelas, kemudian berkata kasar, kemudian sepatu berserak-serak pada saat sholat, ya, kemudian sampah berserak-serak di mana-mana, ya, kemudian peralatan kelas yang patah hitungan hari. Nah, kemudian temannya yang menangis karena kata-kata kasar atau karena dipukul. Nah, hal-hal ini jika budaya positif itu sudah terbentuk di sekolah kita, di diri anak-anak kita, hal-hal yang tadi itu insya Allah tidak terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, menarik ya Pak Ibu ya, dihukum oleh penghargaan. Padahal sebelum kita mengenal ini, kita mungkin ada memberi anak kita itu sebuah gift ya, memberi anak kita gift ya, berbentuk konkret ataupun tidak. Nah, ya, berupa sebuah permen atau sebungkus biskuit ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas Bapak Ibu. Kualitas siapa Bapak Ibu? Yaitu kualitas peserta didik kita, murid-murid kita. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu aja. Nah, tindakan guru. Nih Bapak Ibu. Ini ada nggak Bapak Ibu temui nih? Atau pernah nggak Bapak Ibu tanpa disadari pernah melakukan ini gitu loh.
tanpa disadari pernah melakukan ini. Nah, pernah nggak Bapak Ibu? Nih, nih, ini tindakan kita nih. Pernah nggak pernah Bapak Ibu ya? Nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini, pernah nggak Bapak Ibu di antara yang ini tanpa kita sadari kita melakukannya Bapak Ibu ya? Kita sadari atau tidak kita sadari lah, kita pernah melakukan ini ya? Pernah ya? Ya ternyata ini adalah hukuman Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu merupakan hukuman Bapak Ibu ya. Hukuman, kemudian lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman, push up juga hukuman. Kemudian mengerjakan tugas itu konsekuensi Bapak Ibu ya. Konsekuensi membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Kemudian mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu adalah konsekuensi Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu saya rasa bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi Bapak Ibu ya. Nah, jika ada teman kita menghilangkan pena temannya, menghilangkan pena temannya, kemudian si anak tadi mengganti pena temannya, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi ya, berarti paham ya, paham membedakan ya Bapak Ibu ya, mana hukuman, mana konsekuensi. Oke, kita lanjutkan. Nah ini dia, identitas gagal, identitas sukses. Nah Bapak Ibu, ini hukuman tadi Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu ya. Sakit, di anak-anak itu sakit. Kemudian tidak nyaman ya. Kemudian ada korban. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Nah ini apabila si anak tidak menerima, itu akan muncul perilaku agresif yang meningkat. Atau dia akan malah menjadi pasif. Diam saja, tidak komentar apa-apa Bapak Ibu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Selanjutnya peraturan adalah kamu harus. Nah itu ada bahasa-bahasa seperti itu Bapak Ibu ya. Murid atau anak membenci peraturan. Ternyata hukuman itu negatif Bapak Ibu ya. Sampai kita pada pembahasan ini, ternyata hukuman itu bersifat negatif. Dan dia adalah identitas yang gagal. Nah, karena apa? Karena itu akan membuat anak-anak kita tersakiti, ya, mendendam dia, ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dia menjadi anak yang lebih agresif lagi, bisa jadi dia menjadi malah takut, menjadi anak yang pasif gitu ya Pak Ibu ya. Kemudian identitas sukses, nih disiplin. Identitas sukses itu disiplin. Jadi anak tuh mendisiplinkan diri sendiri seperti kata Ki Hajar Dewantara tadi, merdeka Bapak Ibu ya, merdeka dia. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada beberapa ya. Ini kalau konsekuensi itu netral Bapak Ibu. Nah, netral dia, stabil dia ya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih gitu ya. Nah, ini netral. Kita mencoba beranjak ya Bapak Ibu ya.
saya dan kawan-kawan semuanya, ya Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat Al-Hijrah, kita mencoba beranjak dari identitas gagal hukuman yang bersifat negatif ini kepada konsekuensi, ya, disiplin yang bersifat netral. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita belajar, rajinnya kita berbagi praktik baik, dengan rajinnya kita bertukar pikiran, kita bisa masuk kepada restitusi Bapak Ibu ya, yang bersifat positif. Nah, restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, kemudian masalah terpecahkan Bapak Ibu ya, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, kemudian apa yang kamu yakini. Nah, makanya ini perlu Bapak Ibu ya, perlu adanya keyakinan kelas itu yang dasarnya adalah peraturan kelas. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini kalimat-kalimat pertanyaan seputar restitusi Bapak Ibu. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi terkadang Bapak Ibu ya, kita merasa kita memarah-marahi anak, kita menghukum anak, seakan-akan anak itu takut pada kita. Sesungguhnya tidak Bapak Ibu ya. Kita tidak tahu isi hati anak. Jangan sampai anak murid kita menaruh rasa dendam terhadap diri kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nih, 5 kebutuhan dasar yang kita bahas pertama tadi, yaitu kesenangan, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan dan penguasaan. Nah, ini dia. Ini kebutuhan hidup dari kebutuhan dasar daripada anak-anak murid kita yang mendasar ya Bapak Ibu ya. Ini dia 5 posisi kontrol kita tadi. 5 posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ini Bapak Ibu ya, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kalau penghukum ini guru tuh berkata menghardi Bapak Ibu ya. Menghardi, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu perilakunya. Perilakunya kalau kita di posisi penghukum. Kemudian kita berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini disebut dengan identitas gagal Bapak Ibu ya. Identitas gagal. Kontrol dari luar. Ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas sukses itu Bapak Ibu ada teman, pemantau, dan manajer. Ya, ini. Rasa-rasanya kita di posisi yang mana nih Bapak Ibu ya? Tentu kita sendiri yang bisa merasakan itu, ya. Dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita katakan, ya. Semoga kita tidak di posisi yang dua ini Bapak Ibu, ya. Kita tidak di posisi yang dua ini, kita beranjak menjadi teman, pemantau. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manajer Bapak Ibu ya. Amin ya robbal alamin. Ya, ini ada ya video segitiga restitusi psikontrol. Nah, ini dia Bapak Ibu. Merestitusi anak Bapak Ibu, merestitusi anak itu berawal dari kita menstabilkan identitas dulu. Ya. Dengan bahasa seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau bisa jadi manusia itu biasa berbuat salah. Seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya menstabilkan identitas. Tujuannya adalah agar terbangun kedekatan emosional antara kita dengan peserta didik kita, sehingga peserta didik kita mau membuka dirinya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita validasi kebutuhannya. Ya. Kebutuhan akan kesalahannya tadi Bapak Ibu ya. Kemudian baru kita tanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Nah, makanya keyakinan kelas ini sangatlah dirasa perlu Bapak Ibu ya, mungkin bisa dikatakan penting lah untuk di kelas kita seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini dia menstabilkan identitas Bapak Ibu ya, kata-katanya. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sudah kita sampaikan juga tadi. Ini validasi kebutuhan. Kita bisa berbahasa seperti ini, apa yang penting bagi kamu. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk seperti itu ya. Ini kita menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Ini nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih gitu. Kamu ingin jadi anak seperti apa gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang seperti apa. Nah, ini dia ya. Oke Bapak Ibu, itulah pemaparan materi tentang budaya positif yang insya Allah kita bersama-sama Bapak Ibu ya menciptakan di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya dari pemaparan tadi, yang bertanya yang kurang jelas ingin menanggapi, silakan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Silakan, ada yang kurang jelas? Nah, mau pulang nggak? Mau pulang nggak? Ya udah, berkemas. Tapi tenang, diam, tenang. Silakan Bapak Ibu jika ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, atau sudah jelas semuanya? Bu Sylvia Dewi, Bu Olive, Bunda Yeni, Bunda Hima, Pak Supriyadi. Barangkali Bu Slasri ingin bertanya kembali kayaknya nih. Kalau saya lihat dari mukanya ingin bertanya kembali nih. Atau ingin menanggapi barangkali ya. Mikrofonnya Bunda Lasri. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Cukup jelas. Baiklah Bapak Ibu, bahwasanya budaya positif itu kita tidak ya apa yang kita terapkan pada anak kita ya, budaya positif yang kita terapkan pada anak kita Bapak Ibu itu tidaklah kita lihat di masa saat ini, namun kita mempersiapkan anak kita jauh di masa mendatang Bapak Ibu ya. Bagaimana kita akan melihat hasilnya, kita akan menuai hasilnya pada saat anak-anak kita sudah terjun ke tengah-tengah masyarakat, ke dunia kerja, bagaimana mereka mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mendapat peran di dalam lingkungannya tersebut. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Mari kita, saya di sini mengajak, mari sama-sama kita berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah kita untuk murid-murid kita, untuk peserta didik kita di masa mendatang. Demikian saja. Jika tidak ada pertanyaan, berarti sudah saya anggap jelas. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Sesungguhnya saya manusia biasa, tempatnya khilaf dan salah. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya, foto bersama. Tolong tolong on kan kamera semuanya Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu ya. Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya.